Polisi menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal beromset ratusan juta rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka memproduksi masker menggunakan bahan kimia berbahaya yang dicampur tepung terigu dan pewangi. Rumah produksi kosmetik yang terletak di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pabrik rumahan ini memproduksi masker wajah yang bahan pokoknya hanya menggunakan tepung terigu yang dicampurkan dengan aroma perasa seperti kopi, teh hijau, lemon, atau lainnya. 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk pemilik pabrik berinisial CS. Tersangka CS tidak memiliki sertifikat maupun keahlian mengolah bahan kimia menjadi produk kecantikan. Diduga tersangka dan karyawannya belajar otodidak membuat kosmetik kecantikan menggunakan bahan-bahan kimia. Pabrik ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dan beromset 100 juta rupiah per bulannya. Dalam satu hari, pabrik ini bisa memproduksi 50 kg bahan menjadi sekitar 1.000 saset dalam sehari. Harga per sasetnya Rp2.500 sampai Rp3.000 per bungkus. Berkas jaringan reseller yang luas, 12 tersangka dapat menjual masker hingga ke seluruh wilayah Pulau Jawa. Kini polisi memburu reseller kosmetik ilegal produksi pabrik rumahan ini. Tersangka terancam 15 tahun kurungan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pabrik kosmetik ilegal sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Sore, Mas. Pak Yusri, ini sudah dilakukan sejak 2018 beroperasi dan beredar di hampir seluruh Pulau Jawa. Beredar di mana saja, di toko-toko kosmetika atau di pasar-pasar atau bagaimana? Ada dua sistem pemasaran si pelaku ini. Yang pertama memang menyebarkan ke reseller yang ada semua ya di seluruh Pulau Jawa. Kemudian juga dia menyebarkan sendiri dengan menawarkan melalui media online. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 12 orang tersangka dengan home industri yang digunakan. Begitu, Mas. Baik, Pak Yusri, dari informasi terakhir yang kami dapat dari pihak polisian, saat ini polisi tengah memburu para reseller yang ikut menyebarkan produksi dari produksi masker dari pabrik rumahan ini. Sejauh ini seperti apa pengembangan polisi mencari para reseller, Pak? Kita ketahui bersama, Mbak Nisa, bahwa ini kan bahan berbahaya kosmetik yang tidak ada izin edar Balik POM ya. Yang bisa berdampak adalah kerusakan pada orang konsumen-konsumen yang menggunakan. Makanya kita harus segera mungkin untuk memutus sampai ke hilirnya nantinya. Karena kalau tidak nanti akan berbahaya. Makanya kami terus akan mendalami lagi. Mereka mengirimkan ke reseller mana saja yang ada, segera kita mengambil tindakan secepatnya, jangan sampai konsumen nanti yang kasihan menjadi korban. Karena memang ini kan sudah cukup lama dia bergerak, ini sudah kurang lebih dari 3 tahun ya. Yang memang omsetnya, yang saya katakan tadi, omsetnya memang 1 bulan itu bisa sampai 100 juta. Padahal ini home industry. Kami temukan di dalam satu kawasan yang memang agak sempit, tetapi rumah yang kontrakan itu yang dijadikan pabrik pembuatannya. Seluruhnya, termasuk pemiliknya sendiri, tidak punya keahlian di bidang itu. Ya, dia belajar melalui otodidak, dari melalui YouTube, segala. Kemudian dia berani untuk membuat 4 jenis masker kosmetik yang memang tanpa izin ini edar ya. Gitu. Baik, Pak Yusri, sejauh ini polisi juga sudah memeriksa tersangka. Sebenarnya tersangka ini mendapat kemampuan untuk meracik masker ini dari mana, Pak? Kalau memeriksa secara ini belum, karena memang kan baru tadi malam sekitar pukul 2 malam kita baru menangkap para pelaku-pelakunya, maka penggerbekan di daerah Bekasi tersebut. Makanya masih kami dalami lagi, termasuk juga kok dia bisa tahu campur-campurnya seperti apa, nanti kami akan sampaikan semuanya. Karena ini masih kami dalami lagi.